Assalamualaikum, teacher. Teacher bisa bikin saya jadi host nggak? Iya Mbak, maaf Mbak, ini tadi aku kok kebingungan sih. Walah. Klik saya dulu terus Ya co-host. Mbak, oke. Saya jadiin host saja. Co-host aja itu. Ya biar nanti saya nggak itu. Oke, kita mulai aja Mbak ya. Nggak apa-apa sambil nunggu itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita mulai kelas baca kita pada siang hari ini dengan bersama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan ya baca kisah Nabi Isa. Isa kemarin kita sudah sampai di ini ya. Terakhir sampai mana Mbak? Kayaknya sudah sampai apa? Sampai akhir ini ya. Fakuli wasrobi ini udah, terus fahamalat juga udah ya. Fahamalat belum, teacher? Oh, fahamalat belum ya? Oh, baik. Oke. Jadi hari ini saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalat Maryamu walidaha al-jadid. Nah, kalau kemarin itu kan kita bahas ya bagaimana siapa Maryam ketika mendapatkan kabar punya anak itu dia kan terkaget gitu, gimana saya punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki gitu kan. Nah, lalu di sini kemarin kita sudah membahas Jibril ya memberi wahyu kepada Maryam mengabarkan bahwa punya anak, kemudian diperintahkan untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma, kemudian pohonnya berjatuhan gitu, buahnya berjatuhan ya, kemudian dimakan oleh Maryam. Lalu di situ juga disediakan ada sungai kecil gitu ya. Nah, Maryam diperintahkan untuk makan, minum, kemudian juga bersenang-senang gitu. Jadi supaya nggak sedih gitu ya, karena gimana dia tentu sedih gitu karena mendapatkan kabar punya anak sementara dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Tuh. Nah, kemudian ini di pembahasan berikutnya bisa dilihat di slide itu ya di di screen-nya. Fahamalat Maryamu walidaha al-jadid. Nah, setelah itu kemudian Maryam itu hamil ya anaknya yang baru. Fadakhalat ala Bani Israil. Kemudian dia masuk bertemu ya dengan Bani Israil. Fata'ajabu. Mau nanya, ini hamalat ini hamil atau dia membawa? Ini kayaknya bukan dia membawa ya, bukannya udah melahirkan terus membawa. Oh, kemarin sudah sampai melahirkan ya? Kayaknya enggak tahu sih. Oke, saya bentar kemarin. Kayaknya nggak nyambung kalau masih hamil lagi karena dibawa Oke, Mbak, ya berarti hamalat ini dia membawa, fahamalat. Ya, jadi dia membawa anaknya yang baru tadi, kemudian menuju Bani Israil. Fata'ajabu min Maryama at-Tahirah. Ya, kemudian mereka ini heran, takjub ya. Kalau takjub yang dalam bahasa Indonesia itu kan lebih ke heran kagum ya. Tapi kalau ini ya bisa juga berarti herannya tuh heran gimana bisa punya anak gitu. Padahal kan tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Fata'ajabu min Maryama at-Tahirati. Jadi mereka
kaget juga karena Maryam ini kan perempuan suci, ya. Kaifatun jibu gulaman kahadza. Bagaimana bisa melahirkan anak seperti ini? Itu. Wa dhannu biha dhannasau. Akhirnya mereka kan memunculkan dugaan-dugaan buruk. Jadi dhannasau itu sama dengan kata suudzon. Kalau dibalik jadinya dhannasau, ya. Kalau ditaruh depan menjadi suun sauun itu kan sama ya akar katanya. Sa'a. Jadi sa'a itu suun itu kan apa namanya kebalikannya khairun ya. Nah, jadi mereka dzannu biha dan mereka mengira menduga dengan dugaan yang buruk. Wasa'aluha anha wasa'aluha anhu. Lalu mereka bertanya kepada Maryam tentang Isa. Falam tajib. Tapi Maryam tidak menjawab. Wa asyarat ila Isa, tapi dia kemudian menunjuk atau memberi isyarat kepada Isa. Nah, ini yang menakjubkan fata'ajabu qailina. Mereka takjub karena bisa berbicara. Ya, jadi mereka takjub karena Musa fa'asyarat ilaih ketika Maryam menunjuk kepada Musa kepada Isa, kemudian nanti itu bisa dilihat ya di surat Maryam itu. Isa mengatakan ini Abdullah. Di ayat berapa itu sekitar ayat 20. Yang bawa Quran mungkin bisa dicekkan di syarat ilahi qalu kaifa nukallimu kana fil mahdi sabiya. Itu kan ayat 29 kalau nggak salah. Sekitar 30-30-an lebih itu ada qala ini Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Ayat 30 ya Mbak, atau ayat berapa? Di Qur'annya tadi mana Mbak Rinda? Kayaknya di surat Maryam ayat mungkin antara 30-31-an terus. Nah itu, jadi mereka ini kemudian takjub lalu berkata, ketika diperintahkan Maryam untuk bertanya kepada Isa kira-kira begitu dengan diberi isyarat, dia menjawab, mereka menjawab, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bagaimana kita akan berbicara kepada anak kecil yang masih dalam ayunan. Nah ini ayatnya, ayat 29 ya. Nah, kemudian Isa menjawab apa? Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, mahdun itu kan ada ya, pepatah Arab utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, itu. Nah, kemudian artinya apa? Kaifa nukallimu tiflan radhi'an la yantiqu. Jadi ketika Maryam menunjuk, lalu ini ayat Qur'annya mengatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bagaimana kami berbicara kepada orang yang kepada bayi dalam ayunan. Mahdun itu buayan atau ayunan, ya. Nah, artinya adalah kaifa nukallimu, bagaimana kami berbicara tiflan pada anak kecil, radhi'an yang masih menyusu, la yantiqu. Ya, dia tidak bisa berbicara. Walakinnallahal qadira ala kulli syai'in. Nah, tapi Allah itu qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir kan? Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Antaqa Isa. Jadi bisa menjadikan Isa itu bicara. Wa huwa tiflun radhi'un. Meskipun dia itu anak kecil yang masih menyusui. Nah, inilah perkataan Isa. Inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbara syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, ini bunyi Qur'annya. Mbak Rinda bisa ke Qur'an lagi tadi? Nah, ini ya. Isa berkata,
Ini Abdullah, tadi ke atas lagi Mbak Rin, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang diberikan kepadaku kitab, Injil, wajah alani dan menjadikan aku nabi ya seorang nabi. Wajah alani dan menjadikan aku mubarokan, seorang yang diberkati. Ainama kuntu, di mana saja aku berada. Wa ausoni, dan dia menasehatiku, memberi wasiat padaku, ya, memerintahkanku bisolati, untuk sholat, wa zakati, dan zakat, madum tuhaya, selama aku hidup. Wa barrom biwalidati, dan berbakti kepada kepada ibuku. Nah, jadi bukan walidaya ya, tapi walidati, karena cuma satu orang tuanya. Nah, kalau kita kan doanya kan Robbi firli wali walidayya, tidak wali walidati, kan? Tapi wali walidayya karena dua. Kalau ini walidah, cuma satu. Walidati, berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni, dan tidak menjadikan aku jabaron, orang yang sombong, syaqiyan, lagi celaka. Nah, wassalamu alayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari aku meninggal, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, nanti bisa dikaji lagi surat Maryam itu dari ayat 1 sampai 15 itu bercerita tentang Zakaria dan Yahya. Kemudian ayat 16 sampai 29 itu bercerita tentang Maryam, bagaimana ketika melahirkan Isa. Nah, di ayat berikutnya 30 dan seterusnya itu akan ada cerita tentang Nabi Isa. Nanti akan disusul dengan nabi-nabi yang lain. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Idris, dan lain sebagainya. Oke. Sampai mana tadi? Kembali lagi Mbak ke itu. Nah, fasakatal Yahud. Ketika mendengar bayi tadi, bayinya Isa berbicara, kemudian orang Yahudi ini terdiam. Mereka diam. Wa kanu qad qara'u fit Taurati an qurbi zuhuri nabiyyin azimin yatakallamu radhi'an. Nah, jadi sebenarnya mereka itu sudah membaca dalam Taurat. Nah, kan Bani Israel ini kan masih kelanjutan dari Nabi Musa, tadi kan Musa, Harun, kemudian Daud, Sulaiman, ya kan? Lalu Zakaria, Yahya, kan sampai ke situ kan, keturunan Bani Israel itu, Mas Yan. Nah, Bani Israel kitabnya Taurat dibawakan oleh Nabi Musa itu. Nah, setelah itu, kemudian datanglah Nabi Isa membawa Injil. Nah, sebetulnya mereka sudah membaca dalam Taurat tentang apa? Dekatnya kehadiran seorang nabi yang agung yang berbicara walaupun dalam keadaan masih menyusu. Gitu. Jadi ini wakanu qad qara'u, dan mereka sudah membaca fit Taurati, di dalam Taurat, an qurbi, tentang dekatnya zuhuri, akan hadir, akan nampak nabiyin azimin, seorang nabi yang agung, yatakallamu radhi'an, yang mana nabi ini tadi bisa berbicara saat masih dalam buayan, dalam ayunan, masih menyusu. Oke. Kemudian walakinnahum lan yu'minu bi Isa. Tetapi mereka, nah di sini pakai lan. Lan itu kan berarti tidak akan ya. Mereka ini tidak akan percaya kepada Isa. Kama lam yu'minu bi anbiya'illah. Sebagaimana mereka tidak beriman kepada nabi-nabi Allah semua min qablu, sebelumnya. Fahadhihi hiya adatuhum. Inilah adat mereka, at-takdzib wal kufur. Jadi mendustakan dan kafir. Saya tak jawab adzan sebentar aja ya, satu adzan ini aja.
Oke. Nah, kemudian walakin sampai situ ya sudah. Nah, sekarang mungkin ada yang mau baca, Mbak Dini? Ini berikutnya. Dari Wakaburo, Mbak. Iya. Baca, saya buka. Oke. Wa kabura Isa qalilan fakhafat alaihi Maryamu minal Yahudi hatta la takot Ya ketuluh. oh iya ya ketuluhu la ya ketuluhu fahuribat bihi ila Misra khaufan alaihi minal malaki Herodus ya Herodus wal Yahudu lazina qatalu Zakaria wa Yahya alaihima assalam wa asa Isa wa Maryamu fi baiti rojuli kasirin ila apa sih bukan al-ihsan no lil masakin wa kana Isa iza la'iba Sigari. ma'asilwari ini Yukhbiruhum. yukhbiruhum bima saya Sayajidunahu min ta'amin fi buyutihim. Oke. Silakan, Mbak. Sampai situ dulu. Kalau mau diartikan pelan-pelan. Apa yang becer banyak yang nggak tahu ini. Kaburo itu Dia grow up gitulah. Jadi membesar. Isa kolilan. Kolilannya sedikit. Ya sudah mulai besar sudah mulai sedikit. besar gitu. Ya. Fakhafat alaihi kemudian Maryam takut atasnya dari orang-orang Yahudi hatta la yaqtuluhu apa ya? Ya maksudnya supaya takut dibunuh orang Yahudi takut gitu nanti ya. kalau dibunuh seperti nabi sebelumnya kan, Nabi Zakaria, Nabi Yahya kan dibunuh oleh Yahudi. Dibunuh. Ribat apa ini cerfa? Harobat itu melarikan diri, maksudnya dia melarikan diri dengannya ke Mesir gitu. Ke Mesir. Khaufan dalam ketakutan atasnya dari Raja Herodus dan orang Yahudi yang sudah membunuh Zakaria dan Yahya alaihissalam. Masa Isa wa Maryam. Asa itu Asya itu apa? Asya itu hidup. Oke. Asya Isa Maryam oke. Isa apa namanya? Isa dan Maryam hidup di rumah di rumah seorang laki-laki di rumah seseorang yang dia itu baik banget sama orang miskin gitu. Ini kebaikannya banyak gitu ya. Kasiran al-ihsanu itu maksudnya ya, Jar. Maksudnya itu dia baik banget. Oke, lil masakini kepada orang yang miskin gitu. Iya. Wa kana Isa laiba. Kemudian Isa pernah di suatu saat Iza laiba ketika bermain bersama Silwari anak kecil orang itu. Ya maksudnya anak-anak sebaya dia kecil gitu. Dia, oke. Yukhbiruhum. Isa itu memberitahu pada mereka saya jidunahu min ta'amin fi buyutihim.
Si saya jidunahu tuh apa? Saya Akan jidun. gimana mereka cara Wajada ya? dapetin makanan Wajada di ini. rumah mereka. Wajada ya, Tur ya? Dari Apa? wajada. Wajada. Oke, oke. Ah, Di mana mereka mendapatkan makanan di rumah baitihim, mereka. rumah-rumah mereka. Mm-mm. Oke. Webuyutihim ya. Oke. Oke, Mbak Dini sampai situ udah bagus. Oke. Sekarang Mbak Alia, Mbak Al, silakan Mbak Al. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fakhafat al-ummahatu ala abnaihinna min Isa. Waqila Wa fi lailatin. Wafi lailati minal min al-laili min al-layal apa sih? Mm-mm. Minal layali ya. Suriqa min mali ar-rijali Ar-rajuli. ar-rajuli allazi yaskunu indahu Maryamu wa Isa wahazinat Maryamu li'annaha sebentar suka bingung Ta'lamu. ta'lamu an hadzal Anna rijalu hadzal rajula. anna hadzal rajulu katsirul Rajula, Mbak. Ada Anna. anna hadzal rajula katsirul khabiru wa khafat an apa ana ini an ya an yattahimahuma. Oke, apa artinya itu Cil? Ittahama itu apa? Kayak menuduh gitu, Mbak ya. Oh, oke. Faqama Isa lirrijali waqala ana adulluka min saraka hadzal mal Man saroko hadzal man mal. saraka hadzal mal. Oke, sampai situ dulu Mbak. Coba diterjemahin. Ibu-ibu perempuan-perempuan ya, para perempuan khawatir terhadap anak-anak mereka dari Isa. Maksudnya dengan adanya Isa itu ibu-ibu mereka tuh jadi khawatir gitu. Jadi khawatir. Wafilai dan pada malam pada suatu malam dari ya dari malam-malam gitu malam-malam gitu ya, malam-malam yang oke. Suriko terjadi pencurian. Suriko itu kayak dirampas itu Mbak. Jadi kayak kemalingan gitu loh. Apa ya? Kemalingan ya. Jadi harta orang yang rumahnya ditempati tadi. Kan Isa sama Maryam kan menempati rumah seseorang yang baik banget gitu kan. Tadi, ya. Apa mungkin dia ini apa Mbak? Dermawan gitulah ya sama fakir miskin. Nah, suatu hari itu kecurian. Suriko min mali Suriko min mali rajulilladzi yaskunu indahu Maryam wa Isa. Wahazinat Maryam. Jadi kemudian Maryam ini sedih ya kan? Karena kecurian itu tadi orang yang dia tempatin tadi ya rumahnya. Iya. Li annaha ta'lamu anna hadzal rajula katsirul khair. Ya. Karena dia tahu orang itu baik sekali gitu ya. Maksudnya baik sekali kenapa bisa kecurian gitu. Terus dan khawatir dan Maryam khawatir akan dituduh gitu ya. Dan Maryam jadi, khawatir akan dia khawatir takut akan dituduh dia dan Maryam, dia dan Isa kan huma ini ya. Wah khofat dan dia takut. Oh iya berdua, keduanya akan yang dituduh. Yang takut gitu itu ya. Maryam an yattahimahuma. Takut kalau rojul tadi menuduh mereka berdua. Mereka berdua. Oh ya,
dia itu Oke, laki-laki. fakoma Isa lirrojuli. Kemudian Nabi Isa berdiri Dia berdiri dan berkata, ana aku adulluka. Hal adulluka itu apa sih? Aduluka Apa itu sih? menunjukkan padamu. Oh ya, oke. Aku menunjukkan kepadamu min surok dari Man sariqo hadal siapa yang mala. melakukan? Oh, yang melakukan. Jadi siapa yang mencuri harta? Oke. Oke. Kemudian, sekarang lanjut ke Mbak Rinda. Coba Mbak Rin. Wakana asariku huwa ahadu al-fuqara'i allazina yuhsinu ilaihim. Faqaraha fafariha ar-rajulu. Wa a'ta Isa nasofal mali. Nisful itu Mbak separuh, setengah. Nisfal mali hadiyatan waro'at Maryamu ba'da an balago Isa asaniyati min umurihi an ta'uda bihi ila baitil maqdis liyata'alamal ilma wa yusohibu al-alama. Wa yusohibul ulama'a. Al-ulama apa teacher? Gimana Mbak? Ulama ya ulama. Ulama. Dia berteman atau ya bersohib dengan para ulama gitu. Coba Mbak Rinda pelan-pelan di itu. Dan pencuri ya salah satu dari orang fakir yang diperlakukan baik gitu loh oleh si yang orang baik tadi gitu. Jadi diperlakukan baik tapi dia juga mencuri gitu. Maka nasariqu huwa ahadul fuqara illadzina yuhsinu ilaihim. Yuhsinunya ini kan kembali ke rojul tadi. Ya. Kalau sebentar. Fafaroha apa ya? Fariha itu bergembira. Oh. Maka bergembiralah seorang lelaki baik tadi. Orang baik. Kok jadi ya? Mungkin karena dia merasa nggak salah orang gitu. Karena yang mengambil adalah fuqara gitu. Ya berarti saking baiknya orang itu sampai orang yang mencuri yang dia perlakukan baik pun dia tidak sakit hati gitu kira-kira begitu. Jadi wakan nasariqu, pencuri ini adalah ahadul fuqara, salah satu orang fakir alladzina yuhsinu ilaihim, yang mana wakan nasariqu huwa ahadul fuqara alladzina yuhsinu ilaihim. Atau bisa begini ya artinya itu. Dia ini mencuri, pernah nggak mendengar, tapi ini nanti saya confirm lagi ya. Pernah nggak mendengar kayaknya ada salah satu dari Wali Songo itu, nggak tahu siapa namanya, Sunan siapa itu, dia itu pernah merampok harta orang tapi untuk kebaikan orang lain gitu. Pernah ya Bu Us dengar? Sunan Kalijaga. Mungkin saya pernah dengar, barangkali seperti itu ya. Nah, jadi wakan nastariqu huwa ahadul fuqara. Dia adalah salah seorang dari orang yang fakir itu alladzina
yuhsinu ilaihim. Yang mana ya. Aku kok bingung ya. Ini dia bilang huwa ahadu. Maksudnya ini satu orang, tapi kok pakai alladzina ilaihim? Nah, makanya karena alladzina ini kembali ke fuqara itu. Memang kalau alladzina ini kembali ke fuqara itu loh, Mbak. Jadi salah satu dari orang-orang fakir yang yuhsinu ke ilaihim. situ. Nah, Jadi bukan ke huwanya ya. bukan ke huwanya. Jadi Oke, alladzina. Nah, makanya di sini ini yuhsinu ini apakah kembali ke rojul atau kembali ke sarik? Oh, si orang ini. Oh, iya Nah, iya yang kalau ngerti misalnya maksudnya. kembali ke sarik berarti orang ini mencuri itu Untuk untuk kebaikan kebaikan istilahnya. orang-orang fakir yang lain itu. Oke. Maka menjadikan orang si yang orang yang baik itu baik, senang. gitu. Karena walaupun Ngerti. dicuri tetapi untuk orang-orang fakir Orang yang diperlakukan fakir. baik oleh pencuri itu. Gitu. Itu Oh, kalau yuhsinu ini kembali ke sarik. Kalau yuhsinu ini kembali ke, tapi kayaknya kan nggak nyambung ya kalau diperlakukan baik kok terus dia mencuri gitu loh. Kalau yuhsinunya ini kembali ke arojul ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Wa kana sariqu, adapun pencuri itu adalah huwa ahadul fuqara, dia adalah salah satu dari orang-orang fakir alladzina yang yuhsinu ilaihim, yang mana dia memperlakukan baik terhadap orang fakir ini tadi gitu. Fafarihar rojul. Jadi kemudian rojul itu tadi yang dia kafirul ihsan tadi, dia sangat baik, itu tadi merasa bergembira. Nah, kemudian lanjut Mbak Rin, Wa Isa nisfal mali hadiah. Jadi diberikan kepada Isa. Nah, oleh Pada Isa malah diberikan harta itu. Bagian hartanya. Sebagai hadiah. Jadi Sebagai mencuri hadiah. terus malah dikasih separuh hartanya itu waro'at Maryamu ba'da an balagha Isa ats-tsaniyati asyrah min umrihi. Nah, melihat kejadian itu barangkali kan berarti sudah ada tanda-tanda kenabian dari Isa ini. Gitu, dengan melihat kejadian itu tadi. Kemudian Maryam itu berpendapat bahwa nanti setelah 12 tahun Isa ini akan diajak kembali ke Baitul Maqdis. Itu tadi kan dia melarikan diri ke Mesir kan? Karena untuk melarikan diri untuk menghindar dari pembunuhan Herodes dan sebagainya yang membunuh Zakaria dan Yahya itu. Nah, tapi kemudian Maryam ini berpikir lagi bahwa nanti setelah usia 12 tahun Isa ini harus kembali ke Baitul Maqdis untuk apa? Untuk belajar ilmu dan untuk bergaul dengan para ulama. Itu. Saya mau nanya, tadi saya kira ini 20 tahun, ternyata 12 tahun ya. Kalau 20 Sani, tahun kalau 20 itu isrin, Mbak. Isrun atau isrin. Isrin. Kalau saniyata asyrah itu 12. Kayak di itu ya 12 mata air. Iya. Kalau itu isna asyara. Apa itu yang kalau 11 ahada asyara kaukaban itu yang di kisah Yusuf kan. Nah, ini jadi saniyah ini karena ini Mbak grade apa ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada apa istilahnya yang tingkatan itu Mbak Al. Misalnya first, second kan sama what itu kan beda kan? Ordinal number. Ordinary Nah, ya. jadi ordinal dan gitu. Kalau saniyahnya ini yang tingkatan. Jadi yang ke-12 itu. Maka dia tidak isna asyrah tapi saniyah itu. Kan ula, saniyah, salisa, robi'ah. Iya, ini ordinary ya, betul. Ya. Urutan ya. Oke. Kayak gitu ya. Nah, sekarang siapa yang selanjutnya ya? Siapa lagi sih pesertanya? Mbak Endang mau ikut baca nggak? Pengen baca, Mbak. Oh iya, ayo Im. Baca Im dan artikan. Coba. Ayo. Yang mana tadi, Mbak? Sekarang sampai wahunaka syabba. Wahunaka syabba Isa wa bazigo ya. Wa bazigo najmuhu wa atahu wahul hikmah.
Wa kana ulama'a Ulama'u. ulama Ulama'u mestinya ini. Iya. Sebentar. Gimana Mbak? Ahwatu kana Mbak ya? Oh, anyar. Lagi anyar. Yang berisik mana ya? 1 bulan jatah 10 kali. Ora apa-apa. Menyenangkan hati. Ini kok ada yang rame. Ya iya nyeko sih. Gimana Mbak cara itunya Mbak Rin? Mbak Rinda bisa nge? Oke. Oke, Im lanjut Im. Wa kana ulama'a Yahud. Apa nih Mbak? Yahud. Sebentar. Wa kana ulama'a. Ya laham malah. Kok bisa ulama'a ya? Oke, coba dibaca dulu aja. Nanti Wa saya. kana ulama'a Yahudi kah itu Mbak? Yahudi laham malahum illa jam'al mal. Wa bulughul makanati 'indal muluk fakadzabu bil akhirah wa harrafut Taurata. falamma ba'atsa Isa nabiyan kadzabuhu. Itu Bu Isa ya? Bu Isa karena diutus gitu. Falamma bu'itsa Isa nabiyan. Falamma bu'itsa Isa nabiyan kadzabuhu wattahamuhu bid-dhalali. Fakana Isa la yahtamu bihim. Oke, ya sekarang kita coba artikan dulu. Mbak Rinda atau Mbak Dini bisa carikan bazigho Mbak ya. Nah, wahunaka syabba Isa. Gimana tuh Im? Artinya wahunaka? Di mana tuh? Tadi kan disuruh belajar sama ibunya Maryam. Iya kan Mbak ya kalau salah ya. Nah, untuk dari belajar sana Isa bertambah jadi pemuda kayak gitu. Ya, tambah besar. Wabazigona jumuhu itu kayaknya jadi mulai bersinar kayak gitu. Bersinar apa namanya? Lah, kayak gitu. Kelihatan ininya. Kecerdasannya. Kecerdasannya betul. Wa atahullah. Kemudian Allah itu memberikan Isa itu dengan hikmah gitu. Memberikan apa ya? Faham, kebijaksanaan dan ilmu. Ilmu. Dan ulama-ulama ini Yahudi apa gimana Mbak ya? Wakana ulama, ini kayaknya ulama loh. Wakana ulama Yahuda laham malahum. Nama orang apa gimana Mbak? Bukan, ya maksudnya ulama-ulama Yahudi itu laham malahum illa. Tidak ragu-ragu kepada mereka yakin. Benar nggak Mbak? Ini laham kan keraguan ya? Hamun itu ragu. Illa jama'al mal. Yang ini aku agak nggak paham ini konteksnya ini. Iya. Karena ulama Yahud laham malahum illa jama'al mali. Wa bulughul makanati indal muluk fakadzabu. Maksudnya mungkin begini loh. Ulama-ulama Yahudi itu nggak bisa diragukan bahwa kebiasaan mereka itu cuma apa? Ngumpulin harta, terus nyari kedudukan. Lalu mereka itu mendustakan akhirat, lalu merubah Taurat gitu. Jadi mereka kan itu. Jadi kira-kira begitu artinya. Ulama Yahudi itu tidak diragukan lagi bahwa kebiasaan mereka itu ya jama'al mal. Jama'al mal atau jama'al, ini bisa jama'al mala atau jama'al mali. Jadi cuma menumpuk harta, kemudian mencari kedudukan, ya. Lalu mendustakan akhirat, kemudian mereka juga menyimpang, merubah Taurat, tidak mempercayai Taurat gitu, benar? Enggak, kalau haruf Taurat itu sih sebetulnya lebih ke kayak suka merubah-rubah sih. Bisa jadi itu kayak merubah teksnya maupun merubah artinya. Jadi kayak diselewengkan lah begitu, menyelewengkan Taurat gitu. Haruf itu artinya. Iya. Nah, ini mungkin nyambung dengan
yang di hari Rabu. Di hari Rabu itu kan ada baca kitab tentang Bani Israel kan. Nah, itu kebiasaan mereka itu apa? Ya itu suka banyak tanya, terus habis itu apa namanya? Suka ngeyel, terus tidak taat kalau diperintahkan begini mereka melakukan begitu. Itu. Mungkin nanti penjelasan tentang Bani Israel ada di kelas yang hari Rabu itu. Tapi kan di sini kira-kira begitu tadi ya artinya. Jadi Isa ini kemudian menjadi pemuda, kemudian nampak kecerdasannya. Ya, jadi Najmun itu asli artinya kan bintang, maksudnya apa ada istilah bintang kelas itu kan karena dia menonjol ininya kecerdasannya. Nah, itu tadi ya. Kemudian Allah memberi kepada Isa itu hikmah. Hikmah itu bisa berarti kebijaksanaan atau ilmu. Nah, kalau ulama-ulama Yahudi itu laham malahum illah jam'al mal wa bulughul makanati 'indal muluk fakadzabu bil akhirah wa harrafut Taurah. Ini penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, falamma bu'itsa Isa nabiyan, bahkan ketika Isa itu diutus sebagai nabi, kadzabuhu. Mereka mendustakan. Wattahamuhu biddhalal. Jadi Isa itu dituduh sesat. Makanya ini yang kelas TKT hari apa aja itu ya, hari Rebo Kemis kan kita sampaikan ke cerita tentang para nabi yang dianggap gila, dianggap sesat, ya kan? Aroka fi dhalalim mubin, ada aroka fi safahah, ya kan? Jadi Nabi Nuh itu juga dianggap gila, dianggap sesat. Kemudian Nabi Hud, kaum Ad itu juga menyangka, apa namanya istilahnya, menuduh Nabi itu juga dolal, sesat. Nah ini juga Nabi Isa juga begitu, dianggap dituduh sesat oleh Bani Israel. Fakana Isa la yahtammu bihim. Tapi Isa nggak peduli. Ihtamma yahtammu itu artinya terang. Alhamdulillah terang. Dari tadi itu Bu Arifin kayaknya yang bocor ini. Oke, selanjutnya siapa yang mau baca? Anissa mau coba? Masih ada waktu 5 menit. Mana Anissa tadi? Mbak Endah nggak ikut baca, Mbak En? Itu Anissa udah nyalain. Ayo, Nis. Lewat dulu. Ayo, Anissa, silakan. Balkana. Mana kok nggak ada suaranya ini? Kok nggak ada suaranya, Nis? Halo. Suara. Kurang dekat paling. Belum. Nggak ada suaranya, Nisa. Gini Ustazah, dengar. Oke, sip. Oke, sudah itu ya. Balkana yaduru fi qura baitil maqdisi yabhathu anin nasi liyahdiyahum ila tariqi haqqin wa yatahammilu fi dzalikal adza sabiran 'alal bala'i syakiran lillah. Tetapi yaduru fi qura baitil maqdis apa ya? Kelompok orang-orang di sekitar Baitul, di desa-desa di sekitar Baitul Maqdis membahas Bukan. Yabhatsu itu mencari. Mencari orang-orang untuk yang untuk diberi petunjuk kepada jalan yang benar dan membawa kepada mereka celaan dari tadi kok Bu Arifin yang celaan ejekan ya ada itu lebih bisa berarti ejekan. Sobiron alal balai syakiron lillah.
Jadi si bersabar, menghadap ujian dan bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi Isa itu yaduru itu kan daro yaduru itu kan bisa berarti berputar ya atau mengelilingi atau misalnya bahasanya tuh apa ya kayak sidak atau apalah ya semacam mengelilingi ke kota-kota, ke desa-desa di sekitar Baitul Maqdis itu ya. Nah, kemudian mencari manusia untuk diajak gitu ya kepada jalan kebenaran. Karena kebiasaannya Bani Israel tadi kaum Yahudi kan begitu ya. Jadi menyelewengkan Taurat, kemudian pekerjaannya hanya menumpuk harta, lalu apa tadi? Gila kedudukan gitu kan. Kemudian juga mengingkari akhirat. Nah, maka ketika Nabi Isa diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, nah maka kemudian melakukan tugasnya itu dengan cara berkeliling ke suatu ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke kota-kota gitu di sekitar Baitul Maqdis, terus mencari orang-orang untuk ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Wa yatahammalu fi dzalikal adza. Jadi Nabi Isa ini tidak peduli lagi dengan ejekan itu. Sobiron alal bala. Dia juga sabar atas ujian, syakiron lillah. Bersyukur kepada Allah. Oke, lanjut Mbak Nis. Wa amadahullahu. Itu mati, belum dinyalain. Wa amadahullahu bil ayati wal mu'jizati fahuwa yuhyil mauta biidnillahi wa yu'idul basara lil a'ma biidnillah. Lalu Allah pun membentangkan atau menyediakan, memberikan karunia dan juga mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Isa sehingga Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah dan mengembalikan kemampuan untuk melihat bagi orang-orang yang buta dengan izin Allah. Terus wayas fil maridho bil barosi biidnillah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit dari penyakit kusta dengan izin Allah. Atas izin Allah ya khaliqum minatin kahayatit thairi fayanfahu fihi fayakunu thairan, dan menciptakan dari tanah bentuk burung kemudian menghembuskan ke dalam burung yang sudah berbentuk itu sehingga dia mirip seperti burung pada umumnya biidznillah dengan izin Allah. Kullu hadza lam yaj'al al-yahudu yu'minu al-yahuda yu'minu bi Isa alaihi salam bal ittahamuhu bisihri wal kadzabi. Setiap hal tersebut di atas bahkan tidak bisa menjadikan orang-orang Yahudi beriman atas kerasulan Isa, beriman kepada Isa. Kepada Isa, bahkan mereka menganggap itu semua, menuduh itu semua sebagai sihir dan kebohongan. Wasya Allahu ayuk siro adatal mu'minina bi Isa fahawalal yahudu qatlahu walakinnallaha najjahu min makrihim. Oke. Baik. Ya, jadi Ibu-ibu ini di paragraf sebelum terakhir itu menceritakan tentang mukjizat Nabi Isa ya. Mukjizatnya apa? Yaitu bisa menghidupkan orang mati, kemudian mengobati orang yang buta bisa melihat, yang mengembalikan penglihatan orang buta, kemudian menyembuhkan penyakit kusta ya, lalu membuat burung ya, membuat burung dari tanah bisa menjadi seperti burung beneran gitu. Nah, tapi meskipun sudah Allah berikan mukjizat yang begitu itu, masih tetap tidak menjadikan orang Yahudi itu beriman kepada Isa. Tapi Nabi Isa bahkan dituduh sebagai tukang sihir
dan pendusta. Nah, kemudian dengan kuasa Allah menjadikan bilangan atau jumlah orang-orang yang beriman pada Isa ini semakin banyak, ya. Nah, karena begitu orang Yahudi ini malah ingin membunuh Isa. Maka nanti di cerita berikutnya kan ada yang Nabi Isa disalib itu kan. Terus Nabi Isa punya hawariyin ya istilahnya, pengikut-pengikutnya itu. Nah, jadi di sini disebutkan sudah diberikan mukjizat, Bani Israel itu kaum Yahudi tetap tidak beriman, bahkan mereka karena pengikut Nabi Isa ini semakin banyak, maka mereka malah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Tapi kemudian Allah menyelamatkannya dari makar mereka ini, makar kaum Yahudi atau Bani Israel ini. Ya, oke. Nah, sekedar tambahan ya Ibu-ibu, jadi para nabi itu kan diutus dengan mukjizat itu menyesuaikan dengan apa ya? Apa yang menjadi keunggulan dari kaumnya itu. Misalnya kalau Nabi Muhammad karena kaum jahiliyah Arab saat itu kan pandai bersair, maka mukjizatnya Quran gitu kan. Nah, Nabi Isa waktu itu sangat unggul dalam dunia kedokteran. Maka mukjizatnya Nabi Isa adalah itu tadi menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang meninggal, dan apa itu tadi ya, orang yang buta juga jadi bisa melihat lagi. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Asarnya lebih awal ya. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah teacher. Ya, sami-sami Mbak. Assalamualaikum.